lagi bareng gue Zakir, dan kali ini gue mau ikutan ziarah ke makamnya Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa itu ada para waliullah, jumlahnya 9 orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan gue berangkat dari Majalengka, lanjut ke Cirebon. Setelahnya nanti gue tanya lagi ke imamnya deh. Pokoknya ikutin terus perjalanan gue dan see you. Akhirnya gue sampai di area Sunan Gunung Jati. Sebenarnya ini agak telat sih sebenarnya. Harusnya kita sampai jam 7-an, sekarang jam 8 baru nyampe, dan ini sama ponakan gue. Wah, ganteng kan? Oke, kita lanjut ke dalam. Explore makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Mesir dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati juga menurut sejarah memiliki silsilah yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Beliau merupakan keturunan ke-17. Sunan Gunung Jati berdakwah di wilayah Jawa Barat, khususnya Cirebon. Beliau menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan agama Islam, seperti melalui pendidikan, dakwah langsung, dan pendekatan budaya. Sunan Gunung Jati juga berperan penting dalam pendirian Kesultanan Cirebon pada tahun 1479. Beliau menjadi sultan pertama di Kesultanan Cirebon dan memerintah hingga tahun 1568. Jika kalian berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati, kalian bakal melihat banyak ornamen-ornamen yang bermotif Chinese atau Tionghoa. Yang menurut sejarah juga ini karena berhubungan dengan istri beliau yang berasal dari Cina. Kurang lebih seperti itu. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau berperan sebagai seorang wali, sultan, dan pendiri Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati meninggalkan berbagai peninggalan yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Oh iya, kalau kalian mampir ke makam Sunan Gunung Jati, nanti kalian akan melihat banyaknya orang yang mengantri untuk kasih sumbangan. Ya, jika kalian ada uang lebih, bolehlah kalian ngasih. Karena waktu saya ke sana, mereka nggak maksa kok, jadi seikhlasnya aja. Oke, dan selesai di Sunan Gunung Jati, akhirnya kita berangkat lagi menuju makam Habib Ahmad bin Tholib Al-Athos yang ada di Pekalongan. Nah, sambil jalan ini di mobil bus, yang lain udah pada tidur ya, mungkin kecapean, agak gerah juga. Gua mau cerita sedikit sejarah tentang Habib Ahmad ini. Habib Ahmad bin Tholib Al-Athos adalah seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam di kawasan Pantura Barat, khususnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau lahir di kota Hajren, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah. Setelah dari Gunung Jati, kini gua ke makamnya Habib Ahmad bin Abdullah di ini teh Pekalongan. Beliau ini seorang terkemuka ya Habib di daerah Pekalongan, cukup terkenal juga.
Pada masa kecilnya, Habib Ahmad mendapat didikan langsung dari orang tuanya dalam bidang agama. Beliau juga menimba ilmu dari ulama-ulama besar di sana seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada tahun 1280 Hijriah, akhirnya Habib Ahmad hijrah ke Nusantara. Beliau menetap di Pekalongan dan mulai berdakwah menyebarkan agama Islam. Dakwahnya menggunakan berbagai cara, seperti melalui pendidikan, dakwah langsung, dan pendekatan budaya. Habib Ahmad sendiri juga berperan penting dalam pendirian pondok pesantren As-Sa'adah di Pekalongan. Beliau menjadi pengasuh pertama pesantren tersebut. Habib Ahmad bin Tholib Al-Atos wafat pada tanggal 14 Sya'ban 1320 Hijriah di Pekalongan. Beliau dimakamkan di kompleks pondok pesantren As-Sa'adah. Udah tawasulan di makamnya Habib Ahmad, dan selanjutnya rencananya sih kata imam yang mimpin tawasul rombongan, kita akan berangkat ke Demak, selanjutnya menuju Sunan Kalijaga dan Raden Patah. Tapi kita istirahat dulu, lanjut nanti kita sholat di musola ini, di masjid yang ada di Oke. Untuk dua lokasi ini menarik dan kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Raden Patah lahir pada tahun 1455 Masehi di Palembang, merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dengan seorang selir Tionghoa bernama Xiu Banci. Raden Patah memiliki banyak nama lain seperti Jinbun, Senapati Jimbun, dan Panembahan Jimbun. Ia juga bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Pada masa kecil, Raden Patah diasuh oleh Sunan Ampel di Surabaya. Di sana, ia belajar agama Islam dan ilmu bela diri. Setelah dewasa, Raden Patah mendirikan sebuah pemukiman di Bintara, Demak. Pemukiman ini kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Oke guys, gue udah nyampe Demak dan sekarang gue mau ke Masjid Agung Demak dari terminal wisata apa ya? Kawasan wisata religi di Sunan Kalijaga. Jadi menuju ke Masjid Agung dulu, baru nanti balik lagi ke sini ke makam Sunan Kalijaga. Naik gojek kita. Makanya kalau jamaah saya hormati siapa yang pertama bilang sama saya. Nah, ntar saya kasih tahu. Nah, karena kalau nggak ada jamaah-jamaah itu nggak ada rezeki kan. Nah, ntar yang jamaah itu dapat berkah sama Gusti Allah sendiri. Nah, gitu. Raden Patah menjadi Sultan Demak pada tahun 1478. Pada masa pemerintahannya, Demak berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Raden Patah juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Ia mengirimkan armada laut untuk menyerang Portugis di Malaka. Raden Patah meninggal dunia pada tahun 1518 di Demak. Ia dimakamkan di area Masjid Agung Demak atau di sebelah utara Masjid Agung Demak. Kita sudah tawasulan di Masjid Agung Demak, tepatnya di makam Raden Patah, dan sekarang akan kembali ke terminal wisata Sunan Kalijaga daerah Kadilangu. Kita ngojek lagi. Katanya sih sarwa tarifnya sama, bukan sarwa. Duh, Rp15.000. Bah, gimana? Nggak mungkin, tapi Sama Rp15.000. Tadi kan lebih jauh. ya. Lebih jauh.
Jadi berhubung terminal wisata Sunan Kalijaga ini dekat ke makam Sunan Kalijaga, jadi kita jalan kaki aja menuju makam Sunan Kalijaga. Setelah tadi naik ojek dari Masjid Agung Demak. Yuk, terus ikuti coy. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 di Tuban, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Raden Mas Said, putra dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Masa kecil Sunan Kalijaga diwarnai dengan kenakalan. Ia sering mencuri dan berbuat onar. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo. Sunan Bonang kemudian menjadi guru Sunan Kalijaga. Sunan Bonang mengajarkan Sunan Kalijaga tentang agama Islam dan cara berdakwah. Sunan Kalijaga kemudian menjadi seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia menggunakan pendekatan yang unik dalam berdakwah, yaitu dengan menggunakan kesenian dan kebudayaan lokal. Seperti yang kita tahu, salah satunya adalah menggunakan wayang kulit. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Ia meninggalkan banyak karya, antara lain wayang kulit, gamelan, dan tembang Jawa. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan juga informasi buat kalian yang ingin ke makam Sunan Kalijaga, di sini selalu penuh oleh peziarah. Dan jangan lupa buat nyobain air dari sumur atau kendi yang ada di makam Sunan Kalijaga. Katanya sih ada berkahnya di sana. Ya, sudah mukanya kayak begini kita aja. sudah tadi di makam Sunan Kalijaga habis tawasul bersama Abah Rahmat ini sepuh desa kita bos. Selanjutnya kita akan menuju Sunan Kudus, tapi kayaknya kita ngopi dulu ya Bang, sambil ngerokok ya. Santai Masih ada dulu. waktu. Masih ada waktu santai. Sambil menunggu saatnya Yo, sholat maghrib ya. Iya, ayo lanjut. Oke. Sunan Kudus atau yang bernama asli Jafar Sodik adalah salah satu dari 9 wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi di Desa Tajuk, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung, seorang panglima perang Kesultanan Demak, dan Dewi Rahil, putri Sunan Bonang. Beliau memiliki seorang istri bernama Dewi Ruhil yang dinikahinya pada tahun 1420. Sunan Kudus memulai pendidikannya di bawah bimbingan ayahnya, Sunan Ngudung. Setelah ayahnya meninggal, beliau melanjutkan pendidikan di bawah bimbingan Sunan Bonang, pamannya. Sunan Bonang mengajarkan berbagai ilmu agama dan tasawuf kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus sendiri pernah berguru pada Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Syekh Siti Jenar. Setelah menimba ilmu dari berbagai guru, Sunan Kudus kemudian memulai dakwahnya di daerah Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang bijak dan toleran. Beliau menggunakan berbagai cara untuk berdakwah, termasuk dengan pendekatan seni dan budaya. Salah satunya adalah dengan adanya Menara Kudus, di mana ini menara menggunakan arsitektur yang menggabungkan antara Islam, Hindu, Buddha, dan budaya Jawa. Sangat keren sekali nih arsitektur dari Menara Kudus. Sunan Kudus juga dikenal sebagai seorang ahli strategi militer. Pada tahun 1546 Masehi, Sunan Kudus diangkat sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Beliau memimpin pasukan Demak dalam beberapa peperangan melawan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain di Jawa. Sunan Kudus wafat pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi di Kudus.
Beliau dimakamkan di Masjid Agung Kudus sebelah barat Menara Kudus. Selamat pagi ini gua ada di terminal Sunan Muria dan rencana kita akan naik ke atas bukit ke makam Gunung Muria, Sunan Muria. Dan untuk sana ada dua akses yang bisa kita pakai, yaitu melalui tangga, jalan kaki hiking, atau kita mau cara yang cepat yaitu ngojek. Ya, mau ngojek. Nih, kamu mau ngojek? Mau. Jalan kaki aja? Enggak. Oke, itu terus. Lanjut. Sunan Muria atau yang bernama asli Raden Umar Said adalah salah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 1404 Hijriah di Desa Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang paling terkenal. Beliau memiliki seorang istri bernama Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung. Sunan Muria memulai pendidikannya di bawah bimbingan ayahnya, Sunan Kalijaga. Setelah ayahnya meninggal, beliau melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan Sunan Kudus. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang bijak dan bijaksana. Beliau berdakwah dengan cara yang sangat efektif, menggunakan bahasa dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Beliau banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian kepada masyarakat sekitar. Sunan Muria berdakwah di daerah Gunung Muria yang berjarak sekitar 18 km dari kota Kudus. Beliau memilih untuk berdakwah di daerah pedesaan karena beliau ingin agar masyarakat Jawa yang masih menganut agama Hindu-Buddha dapat menerima ajaran Islam dengan lebih mudah. Beberapa cara Sunan Muria gunakan untuk berdakwah adalah mendalang, bernyanyi, mengajar keterampilan. Sunan Muria wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 1551 Hijriah di Desa Colo, Kabupaten Kudus.
Dan jika kalian ingin ke makam Sunan Muria, ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah menggunakan tangga dengan kisaran waktu sekitar 15 sampai 20 menit, atau bisa menggunakan jasa ojek yang hanya 5 menit saja. Tapi bayar di sini sekitar Rp20.000. Itu terserah kalian, pilihan kalian mau menggunakan yang mana sama saja, karena pada akhirnya kita akan sampai ke makam Sunan Muria. Boleh.